Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Sedikit saya ingin memberitahu atau menjelaskan tentang pengobatan yang saya terapkan selama lebih kurang 10 tahun terapi lintah. Banyak yang bertanya bahwa metodenya apa saja selain dengan terapi lintah. Sebenarnya langkah utama sebelum saya mengobati pasien, saya itu melihat keluh kesahnya, mendengar keluh kesahnya, melihat semua pergerakannya, body language-nya, perkataannya, dan semua keluhan-keluhan pasien. Itu langkah awal saya. Jadi sembari saya melihat, saya mencerna, dan saya memperhatikan, saya itu melihat karakter pasien. Jika misalkan saya dipanggil dengan keluhan stroke, jantung, diabetes, paru-paru, atau penyakit apapun, saya akan melihat karakternya pasien. Jadi jika emang ada sesuai dengan keluhan pasien dan karakternya, saya akan berbicara dan saya akan menjelaskan secara detail dari ujung kepala sampai ujung kaki sesuai dengan keluhan-keluhannya. Jadi yang langkah awal seperti itu, bahwa saya melihat karakter pasien. Kalau misalkan ada kasus pasien sakit jantung tapi tidak sesuai dengan karakternya, dan saya pun akan menjelaskan. Jadi saya akan berbicara secara detail kenapa bisa terjadinya di jantung padahal dia tidak lebih efek ke jantung. Karena tingkat kecemasan tinggi, tingkat kesetresan tinggi bisa berpengaruh atau bisa berefek ke jantung. Jadi langkah awal saya mengobati pasien, saya melihat karakternya, dan saya akan menjabarkan semua tentang penyakit yang ada di dalam dirinya. Gitu. Jadi secara tidak langsung saya menghipnoterapi. Saya mendengarkan curhat pasien, saya mendengarkan semua keluh kesah pasien. Setelah pasien berkeluh kesah, baru saya menjabarkan tentang penyakitnya, baik itu secara medis ataupun non medis. Jadi jika ada yang bertanya, selain dengan terapi lintah, saya dengan metode hipnoterapi dan hipnotis, dan melihat karakter pasien. Mau itu tumor, mau itu kanker, mau itu kelenjar, penyakit apapun insya Allah bisa dijabarkan. Karena penyakit itu merupakan dari ulah dari diri kita sendiri. Perbuatan, mulut, dan rezeki yang kita cari. Bagaimana kita berbicara dengan orang lain, bagaimana kita berhadapan perbuatan kita dengan orang lain, dan juga rezeki. Halal belum tentu berkah. Bagaimana kita mencari rezeki untuk keluarga kita. Karena jika kita mencari halal tapi tidak berkah, Allah pasti akan ambil. Jadi yang saya terapkan adalah bagaimana psikologi dan kejiwaan pasien. Masalah lintah apa aja? Jika memang setelah keluh kesah pasien diungkapkan semua, baru tugasnya lintah. Jadi tugas lintah itu bukan mengobatin atau menyembuhkan, tapi melancarkan peredaran darah. Karena setiap penyakit ada sumbatan peredaran darah yang tidak lancar, dan tugasnya lintah untuk melancarkan peredaran darah yang tersumbat di seluruh organ tubuh manusia maupun hewan. Jadi kalau ada terapis pengobatan alternatif lain, mau bekam, lintah, akupuntur, refleksi bisa mengobati, bisa menyembuhkan, itu bohong besar. Karena kesembuhan itu balik lagi ke diri kita dan Allah. Jadi itulah tahapan-tahapan saya menterapi pasien, saya memegang pasien. Karena
Bukan saya yang menyembuhkan, tapi pasien sendiri yang dapat menyembuhkan, dan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu langkah-langkah selama saya memegang pasien atau menangani pasien dengan terapi kejiwaan secara psikologi. Jika pasien sudah berkeluh kesah, jika pasien sudah curhat dengan keluhan penyakit-penyakitnya, baru saya akan menjabarkan. Saya tidak menebak atau saya tidak menerka-nerka. Saya melihat sesuai dengan karakter pasien. Saya melihat dengan body language pasien. Saya melihat dengan getaran suara dan mendengar getaran suara pasien. Jadi itulah yang saya terapkan selama lebih kurang 10 tahun dengan metode hipnoterapi dan hipnotis, dan melihat karakter pasien, seberapa tingkat parah pasien. Karena jika pasien sudah curhat, jika pasien sudah berkeluh kesah, dia akan merasa ringan dan dia merasa enteng. Karena orang sakit itu bukan badannya yang sakit, tapi jiwanya yang sakit. Kalau ada yang berbicara mengenai bahwa penyakit salah dari pola makan, gaya hidup, itu bohong besar. Semua dari pola pikir. Pola makan dan gaya hidup merupakan sebagai penyeimbang. Contoh simpel. Jika misalkan kita datang ke rumah, kita lapar banget, kita sudah ngambil nasi, semua lauk pauk sudah kita ambil, dan tinggal siap makan, kita mendapat telepon bahwa misalkan kerabat kita meninggal dunia atau terkena musibah. Apakah kita akan langsung makan? Tidak. Pasti kita terasa kenyang. Nah, disitulah bahwa pikiran bisa mempengaruhi semua. Dan tugas saya mencari penyebab kenapa bisa terjadinya penyakit jantung, ginjal, paru-paru, diabetes, asam urat, kelenjar, tumor, stroke, darah tinggi, atau apapun. Jadi itu yang saya terapkan, metode saya selama lebih kurang 10 tahun menangani pasien. Jika pasien sudah berkeluh kesah, pasien sudah mencurhatkan semua penyakit-penyakitnya, insya Allah baru tugasnya lintah buat melancarkan peredaran darah. Pikiran kita fresh, pikiran kita sehat, insya Allah badan kita pun akan sehat. Sebelum dan sesudahnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat yang telah mensubscribe, nge-like atau share atau komen. Bisa bertanya apapun tentang penyakit, insya Allah saya akan menjabarkan. Bisa di kolom komen, mau penyakit apapun, insya Allah saya akan menjabarkan sesuai dengan karakternya. Jadi bukan menebak-nebak atau menerka, sesuai dengan karakternya. Sekian penjelasan saya mengenai pengobatan yang saya terapkan lebih kurang 10 tahun. Semoga bermanfaat untuk diri kita. Jaga pola pikir kita, jaga perilaku kita, jaga mulut kita, dan jaga rezeki kita. Insya Allah kita hidup akan berkah. Jujur, sabar, bersyukur, ikhlas, itu modal utama buat kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah tubuh kita akan sehat, tubuh kita akan kuat, jauh dari terhindar dari segala macam penyakit, dan kita pun akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video channel YouTube saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.